Halo, selamat berjumpa lagi. Saat ini saya sudah ditemani oleh seorang praktisi hukum kenamaan dan juga terkenal sebagai seorang entrepreneur yang sukses, yang bisa dikatakan sukses dalam segala bidang. Mari kita sama-sama perkenalkan Bapak Sulyanati. Silakan. Pak Sulya ini kan punya banyak sekali bisnis nih Pak. Oh, enggak juga. Iya. Pak Sulya punya beberapa bisnis terutama terkait pariwisata ya Pak ya. Iya. Mungkin ada yang mau sedikit saya tanyakan nih Pak. Iya. Dalam Bapak berbisnis nih Pak, ketika Bapak menentukan ingin investasi, kira-kira nih Pak, boleh nggak cerita sama kita? Iya. Pertimbangan apa saja yang Pak Sulya ambil ketika memutuskan bahwa oke, saya akan berinvestasi di sini nih? Iya, saya hubungkan dengan kebetulannya ya. Saya seorang praktisi dan menggeluti di bidang hukum ya, begitu. Satu hal lah ya yang mungkin tidak hanya dijadikan pertimbangan saya secara personal, tapi saya kira dan saya lihat ya, saya amati menjadi pertimbangan siapapun yang akan memulai dan berinvestasi atau katakanlah seorang entrepreneur ya, begitu atau pebisnis, yaitu tentang jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum ya Pak ya? Baik. Jaminan kepastian hukum itu menyangkut banyak aspek ya, salah satunya adalah tentang legalitas begitu ya. Kesananya adalah tentang kemudahan kaitan dengan aspek izin dan seterusnya ya. Kenapa? Karena saya kira itu adalah fondasi awal ketika kita merencana ya, atau kalau dalam usaha mungkin dibilang bisnis plan ya, hukum ekonomi kali ya. Kaitan dengan perhitungan cost and benefit ya. Kaitan dengan itu salah satunya misal ya tentang dukungan atau fasilitasi dari stakeholder ya yang terkait dengan banyak hal bidang usaha ya. Kemudahan berinvestasi itu misal dari sisi perizinan ya, begitu. Terus juga dari hal-hal lain terkait dengan infrastruktur, misalkan terkait dengan perencanaan pembangunan tata ruang, begitu dan seterusnya. Di area Kabupaten Pangandaran ini ada satu kawasan Grand Pangandaran. Yang saya tahu nih Pak, Bapak kan menjadi salah satu investor juga ya Pak ya, berinvestasi di Grand Pangandaran. Nah, apakah ketika Bapak memutuskan untuk berinvestasi di Grand Pangandaran, apakah itu menjawab semua pertimbangan Bapak tadi? Pilihan Bapak untuk berinvestasi sebetulnya banyak ya Pak ya. Bisa di kota-kota besar lainnya mungkin. Tapi Pak Sulya memutuskan untuk di Grand Pangandaran. Nah, kira-kira ada pertimbangan kecil apa nih Pak yang Bapak sampai memutuskan bahwa saya harus di sini? Grand Pangandaran ini adalah sebuah katakanlah ya instrumen pengembang ya. Baik. Yang katakanlah salah satu juga yang berkontribusi membangun Pangandaran saat ini begitu ya, yang dikembangkan dan dikuasai dan didevelop lah katakanlah ya oleh PT PMB ya. Grand Pangandaran ini dalam status clear and clean ya, begitu. Itu satu. Terus yang kedua, karena Pangandaran itu memiliki visi ya, begitu, menjadikan sebuah destinasi kawasan wisata ya, yang mendunia, maka support dari pemerintah ya, atau fasilitasi ya, pemerintah daerah itu istilahnya sangat serius ya. Pariwisata ini saya lihat, saya alami dan juga baca ya dari banyak literatur, itu sekarang bergeser ya, bukan lagi menjadi sebuah kebutuhan tersier ya. Betul. Begitu. Semua orang membutuhkan, semua orang bisa mengakses ya. Saya melihat cukup memiliki prasyarat bagaimana ya kawasan ini ya, Grand Pangandaran ini
menjadi kawasan yang mengintegrasikan banyak hal ya, dari kawasan, dari lokasi, dari perencanaan, dari tata ruang, dari infrastruktur, dan dari jangka panjang tentu ya. Investasi ya Pak ya, Betul, jangka panjang. Jangka panjang. Kenapa? Karena pariwisata ini tentu membutuhkan ya penyangga ya. Penyangganya diantaranya adalah tentang salah satunya ya sarana prasarana penunjang ya, perhotelan, kawasan-kawasan trading ya, bisnis ya begitu. Bagi saya ya, ya istilahnya nabung lah ya. Kenapa? Karena saya melihat objek atau kawasan ya yang dikembangkan oleh PT PMB ini, Grand Pangandaran, itu bisa menjadi jawaban ya terhadap apa yang dibutuhkan oleh sebuah penataan dan perencanaan pariwisata ke depan. Pariwisata ke depannya ya Pak ya. Saya kira Pangandaran ini tidak hanya komitmen dari Pak Bupati, dari daerah, tapi luar biasa sudah menjadi komitmen dari Pak Gubernur ya. Kami minta dong saran, tips dan triknya dari Pak Sulianati untuk para teman-teman kita, para calon investor muda ini. Tentu saya yakin yang sudah nih ya, mereka ya sudah jauh-jauh hari dan dengan matang penuh pertimbangan. Saya yakin itu ya. Ketika kita melihat sebuah pengembangan kawasan, tentu juga kita tidak sekedar juga melihat objeknya ya, tapi kita juga melihat behind-nya, di belakangnya, begitu ya. Saya melihat jajaran ya, manajemen ya, Grand Pangandaran, segenap ya, owner, pemegang saham, mohon maaf lah ya, begitu, direksi begitu, dan staf memiliki kualitas dan kualifikasi yang teruji lah ya. Nah berikutnya adalah saya kira untuk tidak menjadi ragu ya, sekali lagi saya kira sederhana ya, bisa melihat dan dilihat dari landscape ya, peta. Ya, peta landscape kawasan. Baik. Ya. Perencanaannya mungkin ya Pak ya? Include ya, begitu. Ya. Meliputi itu diantaranya. Ini zamannya teknologi Bu Devi ya. Bisa diakses dari peta udara. Tuh. Dari zonasinya juga dari dari banyak site ya, begitu dilihat. Kan kawasan sentral ya, kawasan sentral terpadu, terintegrasi, satu kawasan, satu hamparan ya, yang terkoneksi langsung ke kawasan pusat pariwisata ya, akan menjadi pertimbangan yang lebih tidak diragukan lagi ya, terkait dengan kawasan pengembangan ataupun Pangandaran secara umum. Pada saat moda transportasi akomodasi itu sudah terintegrasi, ya, saya kira publik semua juga paham ya, sebelum pandemi tapi ya, mohon maaf ya, tapi hanya agak delay saja sepertinya ya. Misal ya, kereta api akses ya, kereta tol juga ya, begitu, kemudian perluasan ya, runway bandara begitu ya. Ini yang akan menambah optimisme ya, bahwa Pangandaran ini akan semakin maju ya sebagai destinasi pariwisata. Karena mohon maaf, Pangandaran ini tidak hanya wisata pantai, yang bisa dieksplorasi itu luar biasa banyak ya, begitu. Betul. Hanya bagaimanapun orang mengenal Pangandaran sebagai pantai. Dan Grand Pangandaran di center, di pusat pantai tersebut ya Pak ya. Baik Pak Surya, luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya bisa saya ambil keputusan nih Pak,
pertama dari kepercayaan, kedua dari siapa orang di belakang ini semua, mungkin seperti, dan ketiga mungkin bagaimana investasi ini akan menguntungkan ke depannya. Mungkin seperti itu Pak Surya ya. Baik Pak Surya, kalau gitu terima kasih sekali untuk waktunya Pak Surya. Di antara kesibukannya yang luar biasa masih menyempatkan untuk berbagi sama kita. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kita nanti akan bertemu lagi untuk lain waktu. Grand Pangandaran, Your Smart Future Investment.